Halo, jadi pada hari ini saya bertemu dengan narasumber pertama ya. Namanya siapa teh? Farida Afnan Farhana. Dari jurusan apa teh? Saya dari Hukum Ekonomi Syariah, Muamalah, angkatan 2023. Jadi izin ya teh. Jadi pada hari ini saya akan menanyakan sedikit gitu tentang isu-isu mungkin yang sekarang sedang ramai ya, terutama di media sosial, yaitu tentang Islamophobia. Oke, sebelumnya Teteh tahu gak Islamophobia itu apa? Yang saya tahu terkait dengan Islamophobia itu yaitu salah satu ujaran rasis terhadap orang Islam yang ada di luaran sana. Jadi rasis gitu ya teh, Iya. yang Teteh tahu. Oke. Mungkin Teteh pernah melihat gak secara langsung mungkin atau di media sosial tentang Islamophobia ini? Kalau melihat secara langsung tidak pernah kan, karena di Indonesia ini mayoritas Muslim, jadi nggak ada gitu Islamophobia. Tapi kalau misalnya lihat di media sosial, saya pernah, khususnya di negara yang mayoritas non Muslim, yang Islamophobia itu kuat banget gitu. Jadi karena mungkin di Indonesia itu mayoritasnya beragama Islam, jadi mungkin sedikit gitu ya adanya Islamophobia itu. Nah, kalau untuk penyebabnya, Teteh tahu gak penyebab adanya Islamophobia itu apa gitu? Kalau yang saya tahu dan saya perhatiin terhadap Islamophobia itu, pertama karena kurangnya tahu terhadap agama Islam gitu. Mereka melihat agama Islam itu tidak terbuka terhadap agama lain, padahal kan sesungguhnya agama Islam itu terbuka ya, dan toleransi terhadap perbedaan yang ada di dunia. Oke, berarti jadi penyebabnya itu karena mungkin ketidaktahuan mereka gitu terhadap Islam, jadi hanya memandang sebelah mata saja, Iya, hanya betul. melihat dari sisi jeleknya saja gitu ya, padahal kan sesungguhnya iya, Islam itu agama yang damai gitu kan ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, itu kalau menurut Teteh, apa solusi untuk mengurangi Islamophobia ini gitu? Yang pertama, kita harus menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan, khususnya di perbedaan agama ini kan. Kemudian juga di setiap, tidak semua agama jelek-jelek semua kan, pasti ada yang baiknya juga. Ketika kamu melihat yang jeleknya, pasti kamu akan mendapatkan yang jeleknya juga. Jadi kita lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih toleransi lagi sih. Oh, jadi solusinya itu intinya lebih terbuka lah, dialog gitu ya, mungkin antar agama, atau mungkin lebih aware kayak melihat di sosmed itu, melihat mana yang baiknya, mana yang buruknya, Betul. jangan langsung menjudge kayak gitu ya teh. Oke, mungkin segitu ya untuk wawancara di narasumber pertama. Mungkin terima kasih ya teh, makasih. Halo, jadi sekarang saya sudah bersama narasumber kedua, yaitu siapa teh namanya? Aku namanya Zenita Kuntumhaira dari Prodi PMI angkatan 2023. Jadi izin ya teh. Jadi pada hari ini aku mau wawancara terkait isu-isu mungkin yang sedang hangat pada saat ini gitu ya, yaitu tentang Islamophobia gitu ya. Sebelumnya Teteh tahu gak Islamophobia itu apa? Iya tahu. Jadi Islamophobia itu kayak ketakutan yang nggak mendasar gitu, dan itu ketakutan-ketakutan itu tuh kan biasanya timbul secara kolektif gitu ya, atas asumsi orang-orang tertentu gitu. Seperti itu sih teh. Oh, jadi ketakutan yang tidak mendasar, kayak mereka tiba-tiba ngejudge aja kayak Islam tuh gini takut, tapi gak tahu yang sebenarnya itu kayak apa gitu ya. Karena nggak objektif juga mereka. Okay. Untuk selanjutnya, Teteh pernah melihat gak secara langsung ataupun mungkin di media sosial tentang Islamophobia ini? Kalau secara langsung sih nggak pernah ya teh, tapi kalau di media sosial tuh banyak banget gitu. Salah satu yang pernah aku lihat tuh kayak banyak banget penistaan Al-Quran, penistaan agama, Nabi gitu, banyak banget kan kayak gitu. Itu termasuknya Islamophobia gitu. Oh iya sih, terutama di luar negeri ya, kayak banyak yang kayak gitu rasis, kayak gitu. Kalau di Indonesia sih kayaknya jarang ya, mungkin karena mayoritasnya emang agamanya Islam gitu ya. Ada aja sih Ada aja sih ya. Emang kalau rasisme kebanyakan di luar negeri, tapi Indonesia juga ada sih. Ada. Kemudian kalau untuk penyebab dari Islamophobia ini, tahu nggak gara-gara apa gitu? Penyebab dari Islamophobia itu karena kurangnya edukasi sih utamanya itu ya, karena nggak semuanya bisa berpikir secara terbuka atau
menerima perbedaan juga itu kan memang orang-orang yang minim edukasi gitu, kayak gitu sih penyebab utamanya. Jadi kurangnya edukasi mungkin, ataupun mungkin kayak baca di sosial media tapi cuman hanya melihat sebelah mata saja gitu ya, gak ke yang sudut yang lainnya gitu ya. Bisa itu salah satu penyebab FOMO gitu ya, ikut arus informasi. Kalau misalkan banyaknya orang yang pro dengan hal negatif itu pasti beberapa orang yang emang nggak kritis dan nggak terbuka tuh pasti ikut arus gitu, ikut nge-hate gitu. Jadi intinya mungkin kita harus lebih menelaah lagi gitu lah ya tentang hal itu. Oke Teh, untuk yang terakhir, kalau menurut Teteh solusinya apa gitu agar bisa mengurangi dari Islamophobia ini, kayak gimana Teh? Kalau di Indonesia sendiri sih itu tantangan untuk dai tersendiri gitu ya. Karena kan ini masuknya agama. Bagi para dai gitu harus lebih mengedukasi secara ekstra gitu, karena Islamophobia kan salah satunya juga atas asumsi pribadi mereka gitu. Berarti ada perbedaan pendapat di situ. Jadi banyak-banyak mengedukasi lah. Dan untuk di luar Islamophobia kita juga harus lebih kritis gitu biar nggak kebawa arus informasi yang nggak gitu. benar. Iya. Jadi intinya harus mengedukasi lah gitu, kayak baik di kitanya harus kritis, harus melihat mana yang benar, mana yang enggak, kayak gitu ya Teh. Oh iya. Mungkin segitu ya Teh. Makasih ya Teh. Dadah. Oke, jadi pada hari ini saya dengan narasumber yang ketiga, yaitu siapa Teh namanya? Jia, Dia dari jurusan apa Teh? administrasi publik. Oh, dari administrasi publik. Oh, ya, jadi izin ya Teh. Jadi pada hari ini saya akan mewawancarai Teteh mungkin sedikit tentang isu-isu yang sedang hangat pada saat ini, yaitu tentang Islamophobia gitu ya. Tetehnya sendiri tahu gak apa itu Islamophobia? Saya itu tahu, cuman belum begitu paham. Iya. Menurut saya Islamophobia itu sikap takut, curiga, atau prasangka negatif terhadap Islam dan umat Islam. Biasanya tanpa dasar yang jelas. Oh iya, jadi kayak dia hanya sebatas tahu bahwa Islamophobia tuh, bahwa Islam tuh seperti ini, jadi kayak rasisme mungkin gitu ya Teh? Kalau Teteh pernah melihat gak ada hal itu, Islamophobia itu secara langsung atau mungkin di sosial media, pernah lihat gak? Saya pernah di media sosial tuh ada komentar atau konten yang menyudutkan Islam tanpa fakta yang jelas. Oh iya, jadi tanpa fakta yang jelas, jadi kayak dia mungkin sudut pandangnya kayak melihat bahwa Islam tuh kayak gini gitu ya. Jadi mungkin kalau di komentar gitu kebanyakan FOMO, ada yang komen jelek, ikut-ikutan komen-komen jelek gitu ya Teh. Kalau untuk penyebabnya, Tata tahu gak penyebab dari asalnya adanya Islamophobia ini? Menurut saya salah satu penyebabnya itu kurangnya pemahaman tentang Islam, terus ditambahnya penyebaran informasi yang tidak akurat gitu. Jadi karena penyebarannya tidak akurat, atau mungkin dari orang yang salah gitu ya, yang emang dia gak suka sama Islam gitu, terus menyebarkan hal yang tidak betul gitu ya. Nah, kalau untuk solusinya mungkin kalau menurut Tete gimana solusi agar terkurangnya Islamophobia ini? Kalau solusi dari saya ini misalnya meningkatkan edukasi, terus pemahaman masyarakat, serta mendorong dialog terbuka agar tidak ada kesalahpahaman gitu. Oh, jadi intinya mah harus mengedukasi lah, ataupun kita jangan melihat dari satu sudut pandang saja gitu. Kayak melihat kayak sebenarnya tuh orang pada misalnya menjudge Islam itu seperti ini, kita jangan langsung mengikuti hal itu gitu ya. Jadi harus memilah-milih mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Oh iya, mungkin segitu ya Teh. Makasih ya Teh. Jadi kalau dilihat dari hasil wawancara saya kemarin bersama para narasumber, sebenarnya bisa ditarik satu kesimpulan yang sederhana gitu ya. Jadi sebenarnya tidak semua orang itu paham apa itu tentang Islamophobia. Ada yang sudah mengerti, tapi ada juga yang masih belum terlalu paham apa itu Islamophobia. Nah, tapi yang menarik, jadi hampir semuanya itu
pernah melihat kejadian yang mengarah ke Islamophobia tersebut. Nah, terutama di media sosial. Nah, bentuknya itu menurut mereka itu sering muncul lewat di komentar yaitu seperti rasis, kemudian suka menghakimi atau langsung memberi label buruk gitu kepada umat Islam tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Nah, jadi dari situ terlihat gitu bahwa orang-orang itu bisa sering melihat fenomenanya tentang Islamophobia tersebut. Nah, tapi belum tentu paham maknanya secara utuh. Lalu ketika ditanya soal penyebabnya, jawaban mereka itu cukup masuk akal. Jadi kebanyakan mereka itu bilang bahwa Islamophobia itu terjadi karena kurangnya pemahaman yang benar tentang Islam. Kemudian ditambah juga banyaknya informasi yang salah atau seperti hoax yang beredar. Nah, selain itu, banyak juga orang yang cenderung melihat dari satu sisi saja gitu, tanpa mau memahami dari sudut pandang yang lain. Kemudian, untuk solusinya, jadi para narasumber ini, mereka sepakat gitu ya, bahwa solusinya itu ada di edukasi. Jadi edukasi itu penting gitu, apalagi lewat media sosial yang sekarang sangat berpengaruh. Nah, selain itu, mereka juga menyarankan adanya dialog terbuka supaya orang itu bisa saling memahami dan tidak mudah salah paham gitu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan, memang seperti itu kenyataannya. Nah, Islamophobia itu sering muncul bukan karena pengalaman langsung, tapi karena pengaruh informasi yang terus diulang meskipun belum tentu benar. Jadi bisa dibilang masalah utamanya itu ada pada cara orang menerima dan memahami tentang informasi tersebut, seperti itu. Karena itu, untuk menguranginya bukan cuma butuh informasi yang benar, tapi juga sikap yang lebih terbuka dan mau melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.